Berjarak 7 km dari kota Purwakarta, terletak salah satu waduk terbesar di Indonesia, Waduk Jatiluhur. Waduk yang membendung aliran sungai Citarum ini dibangun pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno dan diresmikan 10 tahun kemudian oleh Presiden Soeharto. Namun waduk yang memiliki beragam fungsi bagi masyarakat sekitar ini ternyata menyimpan sebuah cerita. Saya mau nanya nih, betul Pak, memang di Waduk Jatiluhur ini ada penunggunya gitu, penunggu. Oh itu ya. Iya. Memang saya kurang begitu dalam ya kalau mitosnya. Memang di sini pernah kalau dengar dari warga setempat gitu ya, yang dulu ya ada sih mitosnya ya, seperti Mbah Gawe. Ada banyak sekali mitos-mitosnya. Banyak ya. sekali mitosnya ya. Karena dulunya kalau nggak salah desa, betul Pak ya? Betul, desa kurang lebih 13 desa, ada ya kecamatan di sini. Karena ini waduk buatan, dia terendam. Otomatis ada sebagian masyarakat yang naik ke daratan. Pindah Ya begitu. pindah. Tapi ketika diairi itu memang masih ada makam segala macam di bawahnya. Ada sih, ada. Menurut mitos, dahulu kala ada sebuah keluarga yang sedang menanti kelahiran seorang jabang bayi. Namun tak disangka, anak laki-laki yang dilahirkan memiliki kejanggalan fisik berupa jawer yang menyerupai cengker ayam. Tak kuat menanggung malu, sang ayah pun kemudian membuang sang anak ke Sungai Citarum. Konon, saat proses pembangunan Waduk Jatiluhur ini sudah merenggut banyak korban jiwa. Banyak warga yang menghubung-hubungkan bahwa ini adalah hasil perbuatan si anak berjawer yang sekarang menjadi mitos sebagai kuasa mistis Waduk Jatiluhur dengan sebutan Mbah Jawer. Kalau masalah Mbah Jawer, saya kurang tahu lebih jauh, tapi yang jelas memang ada Mbah Jawer itu. Yang sering saya rasakan ada itu namanya. Bukan saja daerah perairan sekitar Waduk Jatiluhur yang diliputi misteri, namun juga bangunan di sekitar Waduk Jatiluhur yang konon katanya memiliki sebuah ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat restorasi. Di sini memang di sini ya malum ini gedung tua ya, banyak ditempati makhluk-makhluk yang kurang ini ya, kurangnya disebut makhluk goib lah, makhluk. Bahkan saya pernah jam 12 siang, jam 12 siang hari Jumat pasnya, saya masuk ngontrol ke belakang. Di situ ada bak mandi, kebetulan ada seorang perempuan lagi duduk, rambutnya panjang lagi begini. Dan bahkan kalau maghrib saya melihat anak kecil di tangga itu, 2 orang lagi naik ke sini ke atas. Mbah Jawer, penampakan wanita di bak mandi, serta penampakan anak kecil adalah misteri yang menyelimuti Waduk Jatiluhur. Dan disinilah tantangan siapa takut kali ini akan dilakukan. Apakah episode kali ini akan berjalan lancar tanpa hambatan, mengingat keangkeran yang menyelimuti tempat ini? Pemirsa, hari sudah gelap dan saya mendapat laporan kalau semuanya udah selesai. Bukan begitu Mas Heru? Iya benar banget. Habis ini kita bakal ngecek lokasi supaya Joshua tahu gimana aja aturan mainan dan jebakan-jebakannya seperti apa. Udah disiapin semuanya. Tapi ini cuaca hujan gimana? So, okay, no problem. No problem, lanjut ya. Bolas. Ayo, jadi mulai dari mana nih? Oke, nanti
kita satu-satu akan ngelewatin lorong ini. Oke. Ini hujan beneran ya, bukan hujan Oke. buatan. Ini beneran. Ini cukup beneran Tapi suasana jadi tambah jadi ya. banget. Oke, ini ruang 1 ya. Ya, ini lorong satu. Lorong satu ya. Si tentang cari kunci dan talu sebenarnya. Kunci dan talu. Nanti ada beberapa kotak dan kotak itu. Oh. Dari sini kita akan masuk ke tempat yang agak lebih spooky. Lebih spooky lagi. Karena kita bakal nurunin tangga. Hati-hati. Aduh pemirsa, ini nggak bercanda, ini serius tangganya. Udaranya langsung berasa beda di sini karena kayak gitu deh. Ini tangganya juga agak-agak terjal ya. Oke. Nah ini kotak kedua. Ini kotak kedua sebenarnya sih isinya juga zong, nggak ada kuncinya. Nanti kita bakal lihat dalamnya udah kita setting. Kan dia harus nyari kunci. Dan harus nyari palu. Itu tuh apa tuh di atas buat apa tuh? Nanti itu akan ada surprise supaya buat penonton nanti lebih Oke. lebih menegangkan. Itu apa? Panel. Kenapa? Gue jangan gitu dong, gue jangan gitu dong. Coba cek di panel dong, coba cek di panel ada Bayangan gue kali. Nggak lihat. Mending ke atas dulu deh, ke atas dulu kita lihat nih. Gua lihat juga masalahnya. Sebelah mana sih? Bayangan tadi lewat, cuman nggak tahu. Ada dalam nggak di situ? Enggak. Di bawah sih kosong ya tadi. Tadi udah baca doa, belum baca doa ya? Lu tadi pakai bercanda-bercanda sih. Maksud gue kan tempat kayak gitu jangan. Udah, bismillah aja deh. Kita doa dulu dah sebelum mulainya. Halo, perkenalkan, nama saya Dede. Umur saya 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena kemarin saya ulang tahun. Motivasi saya ikut acara Siapa Takut karena saya kagak pernah takut sama yang namanya setan, sama yang namanya juri. Kalau misalnya dideketin, gue kabur. Gue pokoknya pengen dapetin uang juta buat kebahagiaan orang tua gue. Soalnya gue sayang sama mama gue. Buat cewek gue, doain gue ya. Hai, nama saya Evelyn. Ketik Evelyn spasi Siapa Takut. Motivasi saya ikut acara Siapa Takut, apalagi kalau bukan uang yang jutaan rupiah. Doain aja ya, Mak. Dadah. Perkenalkan, nama saya Fajar Bakmi alias Ratu Pantura, ratunya Pantai Utara. Iya, usia saya saat ini baru menginjak 20 tahun. Ikutan kayak gini lebih menantang ya, pengen menantang tambah-tambah pengalaman gitu yang pasti. Jadi nyali. Nama saya Yuna. Umur saya 26 tahun. Ikutan acara ini saya gini. Saya didadain dong. Saya didadain dong 2 kali lagi ya. 2 kali lagi ya. Apa nih? Gue buyar? Apa nih gue buyar? Ikutan acara ini menambah nyali dan meraih jutaan rupiah. Momo. Oke, sudah siap semuanya? Ready? Siap. Tapi nggak semudah itu. Kita naik dulu ke atas. Ada penjelasan yang lebih penting. Ayo. Sebelum masuk tantangan pertama, peserta harus melewati tantangan koin peti mati. Tugas mereka adalah mengambil koin angka di dalam peti mati berisi belatung. Angka yang tertera pada koin akan menjadi urutan mereka dalam tantangan pertama. Hitungan ketiga langsung dibuka dan dicari. Oke? Buka dan cari.
1, 2, 3. Astagfirullah. Apaan tuh? Buka. Mati aja lu. Nggak boleh. Ambil. Cepet ambil. Cari, cepet cari. Tunjukin kamera. Mundur tunjukin. Mundur aja. Ambil. Itu yang di mulut. Itu di mulut apa itu? Oke, yang belum dapat terus. Kenapa jadi nomor 1? Tunjuk ke kamera. Guanya nomor 1. Laki nomor. Gua kaget. Lo bilang kalau mau bangun. 1, 2, 3, 4. Baiklah. Evelyn, selamat menjalankan tantangan pertama. Good luck. Tantangan pertama siapa takut kali ini, peserta harus mencari kotak berisi kunci di antara 3 kotak jebakan yang tersedia. Kunci ini kemudian akan digunakan untuk membuka kotak bergembok. Peserta lalu harus mengambil palu yang terdapat di dalam kotak. Dengan lokasi angker waduk Jatiluhur, serta para hantu pengganggu yang sudah menanti, akankah membuat nyali para peserta ciut dan ketakutan? Mengaku penakut, tapi Evelyn tetap memberanikan diri untuk ikut tantangan kali ini. Akankah ia berhasil? Enak banget. Gue kemana? Kunci. Drum jatuh. Drum. Dengkul gue lemes. Dengkul gue suka lemes. Gimana dong? Harus dikelarin. Kalau nggak melayang. Tapi serius dengkul gue lemes. Nggak kuat jalan. Gimana dong? Serius lemes banget. Aduh, lemes banget. Ketakutan dirasakan Evelyn membuat dengkulnya lemas saat memasuki ruangan tantangan. Ia pun memilih mundur dari tantangan. Evelyn pun dinyatakan gagal.